Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Renata di Surabaya. Nah, Mbak Renata atau Mbak Rena ini aslinya sebenarnya orang Malang tapi merantau ke Surabaya sana untuk bekerja. Pengalaman horor yang diceritakan oleh Mbak Rena ini kejadiannya sekitar tahun 2006. Jadi pada saat itu di tahun 2006 tersebut itu merupakan tahun ketiga Mbak Rena tinggal di Surabaya sana bekerja di perusahaan yang itu gitu ya. Nah, bekerja di perusahaan tadi kenalah dengan orang-orang baru, teman-teman barunya. Salah satu yang paling dekat sama Mbak Rena itu adalah Mbak Ita atau Mbak Nita. Nah, Mbak Nita ini deket kenal dari kantor segala macam sampai ya keluar sering bareng segala macam kayak gitu ya. Kayak jadi semacam sohib. Meskipun mereka tidak tinggal satu kos-kosan, kosan mereka kebetulan deket dan memang pernah ada wacana Mbak Rena itu mau pindah ke kosannya Mbak Nita di situ. Ya, nggak tahu sih sebenarnya di kosannya Mbak Rena sendiri itu enak, tapi nggak tahu ya aku kayaknya sama teman-teman satu kosan itu gimana gitu. Mereka itu bener-bener yang karena beda kantor. Pulang ya langsung masuk kamar, pagi pun pada berangkat kerja dan kurang lebih sekitar hampir 3 tahun tinggal di tempat tersebut. Mbak Rena itu belum kenal dengan semua yang ada di sana, apalagi nanti ada yang pindah masuk baru lagi gitu. Itu ya kayak gitu, nggak deket dengan teman-teman di kosan tempat Mbak Rena itu kerja. Sempat kepikiran, aku mau pindah ke kamarnya, mau pindah ke kosannya Nita ke sana. Nah, kebetulan Mbak Nita sendiri itu pernah cerita, Ren, kamu kan pernah nanya di kosanku ada yang kosong atau enggak gitu ya. Nah, ini kebetulan nih di sampingku itu mau pindah, kata si Mbak itu ya. Di kamar sampingku persis itu mau pindah. Oh ya, mau pindah. Cuman waktu itu ya, kosannya Mbak Rena itu kan memang bulanan dan baru beberapa hari bayar kosan gitu. Akhirnya apa Mbak Rena? Ya udah Nit, nanti Nit mungkin bulan depan aja kali ya Nit ya. Atau mau tak bookingin dulu atau gimana? Nah, Mbak Renanya sendiri di situ kayak maju mundur gitu. Nanti aja deh Nit, gampang kalau udah deket-deket. Ya baru nanti tak kabarin lagi, kata si Mbak Rena. Ya sudah kalau kayak gitu, kata si Mbak Nita. Sampai suatu hari, kurang lebih sekitar 2 minggu kemudian, Mbak Nita itu ngasih kabar, Ren, kamar yang di sebelahku udah ada yang nempatin gitu. Mbak Rena pun, ya aduh gitu kan. Padahal aku kan pengen tinggal di sini. Dan memang Mbak Rena itu niatan, oke deh cuman akhir bulan ya jangan deket-deket kayak gini. Aku baru bayar kosan, ya duitku takutnya mepet gitu kan. Nah dari situ sayang banget kayak gitu. Ya wis lah, ndak apa-apa, mungkin belum rezeki Nit. Ya wis lah kayak gitu. Ya udah, kamu betah-betahin aja di kosan lama, kata si Mbak Nita. Iya ya. Nah udah kan, waktu berjalan sekitar 1 minggu. 1 minggu kemudian Mbak Nita itu bawa kabar, Ren, kamu tahu ndak yang tinggal di samping kamarku itu penghuni baru itu kan udah ibu-ibu, usianya mungkin sekitar 50 tahunan lah. Dia itu tinggal sendiri dan aku nggak tahu sih dia kerja di mana, cuman katanya dia itu ya pebisnis gitu ya, bukan karyawan. Tahu ndak, dia itu baik banget, kata si Mbak Nita. Oh ya, baik gimana? Setiap malam dia itu pasti bawain makanan, katanya begitu. Bawain entah martabak, entah apa gitu. Padahal aku udah makan, cuman Nita ini buat kamu, katanya. Loh Mbak, ngerepotin, kata si Mbak Nitanya. Nggak apa-apa, kebetulan tadi jalan sekaligus mampir. Ya udah ini buat kamu, katanya. Ya udah Mbak, makasih Mbak, makasih. Jangan terlalu sering Mbak, sayanya nggak enak. Soalnya itu udah ketiga kalinya dan itu 3 hari berturut-turut dikasih makanan terus. Bahkan sempat sekali itu dibawain mie goreng gitu ya, yang Mbak Nita sendiri itu sebenarnya udah makan, udah kenyang, itu dibawain. Nita ini Mbak bawain kamu mie goreng, katanya begitu. Loh Mbak, aduh gimana, aduh makasih ngerepotin gitu ya. Saya udah makan, ya barangkali nanti malam kamu lapar. Udah ndak apa-apa, kata si mbaknya. Nih,
saya juga ada bawa sendiri, kata si mbaknya itu. Oh ya udah mbak, makasih. Ya kayak gitulah pokoknya, baik banget Ren, sumpah. Dan orangnya kayak gitu, bukan dia baik ada maunya atau apa. Dia tuh nggak pernah main masuk ke dalam kamar, ngajakin ngobrol lama atau apa, itu enggak. Dia itu cuman ya kayak gitu, suka ngasih-ngasih. Bahkan ya yang dikasih memang nggak cuman aku doang, tapi ada beberapa teman yang lain juga kayak gitu. Tiba-tiba dikasih kayak gitu ya. Aku pun yang lihat dari dalam, ih beneran orang ini tuh memang baik banget. Wah, untung ya, kata si Mbak Renanya ya, untung kamu punya tetangga kosan seperti itu, daripada di kosanku. Aku nggak kenal satupun sampai sekarang, boro-boro gitu ya. Kalau mau keluar papasan aja mereka tuh pada nunduk semua, kata si Mbak Ren. Nggak ada yang ngangkat kepala senyum atau gimana gitu. Jadi ceritanya tuh kebalik. Ceritanya Mbak Nita itu enak atau nyaman dengan salah satu penghuni itu ya, yang ketemu dengan orang baru dan baik banget. Sementara Mbak Rena menceritakan, yaitu tadi, kekakuan yang ada di kosannya itu begitu menyebalkan. Sampai akhirnya suatu hari, ini kurang lebih sekitar 10 hari berlalu, Mbak Nita pun cerita, ya bahkan Mbak Renata itu sendiri itu yang suka nanya, ini semalam dapat apa katanya. Aku semalam dibeliin ini loh, jajanan apa itu aku nggak tahu, kayak marshmallow atau apa katanya begitu. Lah itu jajanan bocah, pikir. Iya makanya aku juga bingung, tapi ya lumayan ini aku bawa gitu. Nanti dibagi sama Mbak Rena. Gitu. Mbak Rena pun mulai nanya-nanya, dia tuh kerja di mana, bisnisnya tuh apa, aku nggak tahu. Cuman kalau dari pakaiannya sih, ya memang bukan kelasan kita lah karyawan, katanya, kata si Mbak Nita. Weh sembarangan katanya, itu karyawan, itu lihat tuh teman-teman kita ya, kalau kita memang ya ecek-ecek, kata si Mbak Rena, itu tuh teman-teman kita itu berkelas semuanya, kalah mereka, kata si Mbak Nita. Jadi nggak tahu sih, aku pikirannya ya dia orang yang punya, orang yang lebih lah seperti itu. Mungkin ya ngelihat kita kasihan kali, atau jangan-jangan aku kurus banget kali ya Ren ya. Enggak, kamu nggak kurus kok, kata si Mbak Renanya, kamu nggak kurus kok. Kenapa emangnya? Ya barangkali si Mbak itu kasihan, katanya. Barangkali kasihan, terus jadinya begitu, ini anak kurus banget, kurang makan, makanya aku dikasih makanan, kata si Mbak Nita. Ya nggak gitu kali, nggak gitu juga kali Nita, kata si Mbak Rena. Mereka pun sama-sama tertawa. Sampai suatu hari, tiba-tiba ada sesuatu yang cukup mengagetkan Mbak Rena. Nita itu nggak masuk. Hari itu nggak masuk pagi, dan nggak ada kabar. Udah coba di tahun 2006 ya waktu itu ya. Udah coba di SMS gitu ya mungkin. Atau mungkin pakai BB atau apa gitu. Itu udah coba di kontak si Mbak Nita. Nggak ada jawaban sama sekali. Jadi kayak mereka itu lost contact ya. Nggak tahu ini Nita kemana ya. Bahkan bos pun nanya, Ren, Nita kemana? Nggak tahu pak, aku juga nggak tahu, ini aku udah ngontekin, udah ngubungin dia, tapi nggak ada jawaban, kata si Mbak Rena. Mbak Rena pun mulai khawatir ya, tapi khawatir bukan yang khawatir banget. Ini Nita kemana sih, tumben-tumbennya seperti ini. Akhirnya apa? Jam makan siang Mbak Rena pun pulang, itu nyamperin kosannya Mbak Nita ke sana. Saat disamperin di dalam di kamarnya itu, kamarnya kondisinya terkunci dan wah, ini kemana ya anak ya? Sendalnya itu ndak ada, jadi ada sepatunya itu ndak ada satu pasang. Oh berarti dia keluar. Nanya dong sama ibu kos kan, Bu, Nita nggak masuk kerja Bu, dan dia itu nggak izin sama sekali. Kira-kira ibu lihat ndak ya? Waduh, saya ndak lihat mbak, kata si ini ya. Ngelihat ke kamar samping sebelahnya si Mbak Nita, itu kondisinya tertutup. Oh nggak ada orang gitu, barangkali si mbaknya ini yang nggak pernah disebutkan namanya oleh Mbak Nita, dia tahu keberadaan Nita itu di mana. Ini kemana ya anak ya, kok nggak muncul-muncul gitu ya. Si Mbak Rena sendiri tuh mulai khawatir. Akhirnya apa? Ngomong sama ibu kos, Bu, mohon izin Bu, saya sama ibu coba cek kamarnya Nita di dalam gitu kan. Waduh, emang ada apa ya Mbak ya? Ya wis pokoknya kayak gitu Bu. Saya yang tanggung jawab, kata si Mbak Rena gitu kan. Ibu kan ada kunci serep kan? Iya saya ada. Tolong ya Bu ya, tolong ya Bu ya. Karena ibu kos juga tahu
Mbak Rena sama Mbak Nita itu deket banget gitu ya. Akhirnya diperbolehkan sama si ibu kos. Ya tentu saja nggak semudah itu gitu ya. Tapi setelah dirayu-rayu dan sebagainya, ibu kos pun bersedia membuka kamarnya. Kamar pun dibuka, jegrek, dak dikduk, takut, membayangkan Nita udah tergelepar di dalam sana, nggak ketahuan atau gimana gitu. Dibuka kosong, alhamdulillah pikirnya Mbak Rena, kosong gitu kan, udah ada siapa-siapa. Terus sebentar ya Bu, saya masuk ke itu, masuk kamar mandi. Ya silakan. Dicek ke kamar mandi pun kosong, nggak ada apapun. Kamar mandi pun kondisinya kering, jadi bukan bekas ada orang pakai, baru pakai belum kering gitu ya. Ini tuh lantainya itu bener-bener kering. Artinya Nita udah pergi lama dari sini. Aku coba pegang sikat giginya gitu. Sikat giginya diambil pun, ini udah kering lama nih. Dipegang begitu srek, itu nggak ada bekas basah-basahnya atau gimana gitu ya. Ini udah lama nih si Nita pergi gitu ya. Cuman perginya kemana ya? Udah. Akhirnya Mbak Rena pun keluar dari kamar itu, Bu, makasih ya Bu ya, iya, sama-sama ya, semoga cepet ketemu Nitanya gitu. Barangkali dia pulang kali ke rumah orang tuanya, ada kabar mendadak atau gimana gitu ya. Udah tahu sih Bu, saya juga belum nanya ke sana. Nantilah saya nanyanya, takutnya nanti mereka ikut panik juga. Oh begitu ya, ya sudahlah. Akhirnya udah, Mbak Rena pun balik ke kantor lagi, kepikiran. Ya cerita di sana sama atasannya. Pak, aku tadi ke kosannya Nita, cuman Nita ndak ada Pak gitu kan. Oh loh, emang kemana? Itu dia nggak ada petunjuk sama sekali. Bahkan ya aku udah masuk ke kamarnya, ya Nitanya nggak ada, memang beneran nggak ada. Dia tuh pergi kemana, cuman aku sendiri ndak tahu katanya. Akhirnya sudah. Waktu pun berlalu sampai sore hari, sampai malam hari, Mbak Rena itu pun akhirnya pulang. Sekitar jam 6:30 malam Mbak Rena baru keluar dari kantor dan memang berencana mau datang ke kamarnya Mbak Nita lagi ke kosannya sana. Dari tempat kerja langsung pulang menuju ke kosan tersebut. Mbak Rena sendiri kosannya sama tempat kerja itu deket ya, tidak terlalu jauh. Jadi ditempuh dengan cara jalan kaki. Nah malam itu jalan kaki menuju ke kamarnya, ke kosannya Mbak Nita sana. Mendekatlah menuju ke kamarnya Mbak Nita. Nah di kamar sebelah itu pintunya kebuka. Dan Mbak Rena langsung ya celonong aja begitu ya. Terus ngetok-ngetok kamarnya Mbak Nita. Tek, Nita, tek. Yang dari samping itu keluar si mbak-mbak tadi. Mbak nyari Nita ya, katanya begitu. Iya, Mbak, saya nyari Nita. Mbak lihat enggak, katanya begitu. Nanya kan si Mbak Rena. Nita, terakhir saya lihat, Nita itu pergi ke atas. Pergi ke atas, Mbak. Iya, pergi ke atas. Cuman udah, habis itu enggak tahu, saya juga enggak ngelihat. Ini saya juga lagi nungguin Nitanya, katanya begitu. Oh, ya sudah, Mbak. Makasih ya Mbak ya. Langsung Mbak Rena pun keluar dari kamar ke sana. Nah itu ada tangga ke atas menuju tempat area jemuran di situ ya. Area jemuran yang sebenarnya jarang dipakai karena sebagian orang-orang di sana itu memakai jasa laundry. Jadi ya nggak ada waktu buat nyuci sendiri atau apa kayak gitu ya. Ini area jemuran jarang dipakai. Mbak Rena pun naik ke atas ke sana. Bener-bener nggak tahu ini ada enggak ya Nita di atas itu ya. Semoga sih nggak ada gitu. Lagian ngapain juga dia di sana. Si Mbak Rena pun menuju ke atas sana. Nah saat menuju ke atas sana, dia kaget di pojokan itu lantai, berarti itu kan ada 2 lantai. Kamarnya si Mbak Nita kan lantai bawah. Lewatin lantai 2. Nah ini di rooftopnya gitu ya. Ke atas sana, melihat di area jemuran tersebut di dekat gembungan air, dia melihat ada seseorang lagi jongkok di sana dan ternyata itu apa? Nita itu di sana. Nita gitu kan. Disenterin karena gelap di situ. Disenterin begini, beneran itu Nita. Nita, ya kamu lagi ngapain di sini, Nit? Kamu lagi ngapain di sini? Mbak Nita pun diangkat berdiri begini. Dia tuh kayak orang bengong, kayak orang bingung. Nit, kamu kenapa? Hehehe gitu kan. Dibeginiin, kamu kenapa nggak masuk kerja dan sebagainya. Nita tuh, kenapa Ren?
Aku bingung Ren, aku bingung, aku nggak ngerti, kata si Mbak Nita. Ya udah, yuk turun yuk. Akhirnya turun digandeng begitu kan sama si Mbak Rena tadi ya, takut jatuh atau gimana. Pelan, akhirnya mereka pun tiba di bawah sana. Dibawa masuk ke dalam area kamarnya Mbak Nita. Nah, saat menjelang sampai di situ, agak sedikit kaget, tapi ya hal itu coba untuk dibuat biasa. Mbak Rena melihat si mbak-mbak tetangganya Mbak Nita tersebut sudah berdiri di depan kamar kayak nungguin gitu kan. Dan ketemu ya Mbak ya, nanya begitu. Iya Mbak, ini ketemu Mbak gitu kan. Terus apa? Si tetangganya tersebut itu nggak ngomong apa-apa lagi, nggak menyapa. Nita, kamu kenapa? Nggak ada kepanikan melihat Nita yang kayak orang bengong, kayak orang linglung, kayak gitu. Itu dia tuh kayak biasa aja, cuman kayak senyum-senyum. Terus Mbak Rena pun, sudah nggak peduli. Tak bawa masuk ke sana, dirogoh-rogoh kuncinya. Dia tuh pakai hoodie ya, pakai sweater. Dirogoh di kantongnya, ada kunci kamarnya. Akhirnya dibuka, cekrek, dibawa masuk ke sana. Nita, kamu kenapa? Pintu langsung ditutup kan sama si Mbak Rena. Nita, kamu kenapa? Aku ndak tahu Ren, katanya. Aku emang kenapa, kata si ini. Dia tuh bener-bener kayak orang bingung. Dan akhirnya apa? Udah, Mbak Rena itu merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ndak tahu. Jadi kayak malam itu kayak mendapat semacam bisikan lah gitu. Ren, Nita dibawa kabur dari kosan itu. Jangan biarkan dia sendirian di kosan tersebut. Itu seolah-olah ada yang ngomong seperti itu, dan akhirnya Mbak Rena pun membawa pergi si Mbak Nita tadi. Dibawa pergi menuju ke kosannya, dibawa ke sana. Akhirnya tidurlah di sana. Nah, si mbak-mbak yang ada di sampingnya itu masih berdiri di sana, masih ngeliatin senyum-senyum dan gak nanya ini mau dibawa kemana atau apa. Itu cuma ngeliatin begitu doang. Cara ngeliatinnya pun aneh, gak berkedip sama sekali. Mbak Renata pun, orang ini yang diceritakan Nita katanya baik banget, kok aku ngerasanya dia itu kok serem ya, pikirnya si Mbak Rena ya. Udahlah aku gak peduli sama itu, udah tak bawa yang penting Nitanya. Akhirnya dibawa ke kosannya si Mbak Rena di sana. Langsung dibawa masuk ke dalam kamar. Di situ ditanya-tanya lagi, kamu udah makan belum? Aku belum makan, kata si Mbak Nita. Ya sudah, gimana ya? Aduh gitu kan. Aku tak ngontek si Rudi dulu. Akhirnya ada temannya namanya Rudi. Rud, minta tolong Rud. Apa Ren? Minta tolong apa Ren? Tolong beliin makanan, antar ke kosanku, katanya. Oke siap, kata si Rudi. Gak lama setelah itu Rudi pun datang ke sana. Loh, Nita di sini. Itu kan tadi sebelumnya di kantor itu udah ada ya kabar-kabar gitu ya. Nita itu tiba-tiba hilang, gak ada kabar. Nah, Rudi pun akhirnya kan kepo. Kenapa Ren? Nggak tahu Rud. Jadi begini, ini makasih ya, makanannya berapa Rud? Udah nggak usah, kata si Rudi. Oh ya sudah wis, ini buat Nita, katanya. Oh iya. Akhirnya si Nita pun makan gitu ya, Mbak Nita makan. Si Rudi pun nanya, kenapa Ren? Ada apaan Ren? Aneh Rud, kata si ini ya. Nita ketemunya itu di lantai atas, di jemuran. Dan dia tuh posisinya lagi jongkok di situ. Nita nggak masuk kerja. Kemungkinan dia berada di atas sana itu udah dari pagi. Kemungkinan ya, kata si Mbak Rena. Kemungkinan kayak gitu Rud. Dan apa sih menurut kamu yang membuat dia itu berlama-lama berada di atas sana? Ini panas-panasan, ini baunya aja nggak enak, asem kayak gini, kata si Mbak Rena. Iya ya, kenapa ya? Ya, jadi begini Rud. Nita ceritain ya Rud ya, kamu bantu mikir, kata si Mbak Rena. Iya siap. Nita sebelum ini itu punya tetangga baru, tetangga kamar. Di sebelahnya persis, itu ada seorang perempuan, aku udah ketemu tadi. Dia itu baik banget ke Nita, suka ngasih makanan. Nita cerita setiap hari, bahkan kalau ada lebihan bawa martabak, itu suka dibagi di kantor, katanya begitu kan. Dia tuh baik banget, cerita si Nita setiap hari itu dikasih makanan sama dia. Aku tadi ketemu, ini cabai dari tadi nggak habis-habis ya. Nita itu cerita, ya itu tadi sering dikasih baik, dan aku ketemu tadi sama orangnya. Kamu tahu nggak?
Aku tahu dia berada di mana dari siapa. Dari orang itu katanya. Betul. Dia cerita, Nita, tadi terakhir aku lihat Nita itu di atas. Langsung tak samperin ke atas. Beneran ketemu Nita di sana dengan kondisi itu ya kayak gini. Kayak orang linglung gitu kan. Bahkan apa? Mbak Rena sama Rudy ngobrol pun, Mbak Nita itu sibuk makan. Seolah-olah nggak ngurusin. Yang namanya handphone pun nggak dibuka. Nimbrung ngobrol pun enggak. Dia tuh ya cuman diem aja sambil makan. Aneh kan Ruth? Kamu lihat kan? Nita aneh kan? Iya, aku setuju kata Rudy, Nita aneh. Menurut kamu, oh iya ceritaku belum selesai kata Mbak Rena. Aku kan ketemu tadi, dia itu cuma senyum-senyum doang, gak banyak omong. Sebelumnya itu ya banyak ngomong, tapi begitu aku bawa Nita masuk ke dalam, tak bawa ke kamar dan aku ngerasa ini ada yang gak beres, terus sudahlah, aku ngerasa tuh kayak ada yang bilang, Ren, Nita bawa kabur dari kosan tersebut. Jangan dibiarkan sendirian di sana. Akhirnya makanya tak bawa ke sini, Ruth. Dan perempuan tadi tuh masih berdiri di depan kamar. Dia tuh cuman senyum. Terus apa? Ngeliatin sepanjang jalan. Aku ngelewatin mereka, ngelewatin dia ini. Itu cuman ngeliatin doang. Gak ngomong sepatah kata pun, kata si Mbak Rena tadi. Kok aneh ya, kata Rudy. Nah itu dia, Ruth. Aku juga bingung. Menurut kamu gimana coba? Ada kemungkinan apa? Rudy pun terdiam, dia itu tampak berpikir. Menurutku hal ini ada hubungannya dengan perempuan tersebut gitu kan. Kamu udah ngecek belum siapa dia atau ya aku belum sempet lah Ruth lah katanya. Gimana ya? Mau tak bantu nggak kata si Rudy? Boleh Ruth. Kamu mau ngecek ke sana? Iya, aku mau ngecek ke sana. Aku coba tanya-tanya sama yang ibu kosnya, katanya begitu. Ya udah, Ruth. Nah, ini mumpung belum terlalu malam, belum jam 9 malam ya waktu itu, dan akhirnya ya udah. Aku tak kesana dulu ya, kata si Rudy. Ini si Nitanya jagain. Iya, Ruth, tak jagain, Ruth. Si Rudy pun akhirnya sibuk menuju ke kosannya si Nita. Nah, di sini di kamar Nita itu ngomong, Ren, hari ini aku dikasih makanan gak, Ren? Katanya. Kamu dikasih makanan sama siapa? Sama itu tetanggaku. Oh iya Nita, aku mau nanya. Tetangga kamu itu namanya siapa sih? Aku nggak tahu, kata Mbak Nita. Loh kok aneh, kamu sering dikasih makanan kayak gitu, kok kamu namanya aja nggak tahu sih, Nit? Mbak Rena pun agak sedikit kesal dengan Nita itu ya. Kok kamu masa nggak tahu namanya? Iya, aku nggak tahu, kata si. Dengan sikapnya yang berbeda, kayak masih setengah bingung kayak gitu kan. Terus, emang kenapa kamu nanya itu? Si Mbak Nita malah nanya balik. Ya aku susah gitu kan. Kamu belum pulih, kata si Mbak Rena. Udah makan dulu, makan dulu, habisin. Akhirnya dihabisin dan sebelum habis, Mbak Nita itu sempat berhenti makan. Di mulutnya itu ada nasinya, terus tengok ke arahnya Mbak Rena. Aku tadi, katanya, tadi pagi sambil ngumel gitu ya, sampai airnya ditelen, dan Mbak Nita pun melanjutkan ceritanya. Aku tadi pagi itu disuruh ke atas, kata si Mbak Nita. Kamu disuruh ke atas? Iya, aku disuruh ke atas. Kamu disuruh ke atas sama siapa? Sama tetanggaku itu, sama si mbak-mbak baik hati itu. Kamu disuruh ke atas dan kamu nggak tahu di atas suruh ngapain? Enggak, aku cuman dibilangin, Nita, kamu ke atas sebentar ya, kejemuran ya di sana ya. Kamu tungguin Mbak di situ. Itu cuman bilang itu, kata si Mbak Nita. Dan nggak ada yang terjadi di sana, Nit. Habis itu aku nggak ingat apa-apa lagi, kata si Mbak Nita. Ya aku bingung gitu kan. Aku kenapa sih? Ya sudah gini. Kamu udah makan kan? Selesai? Iya aku udah selesai. Kamu mandi dulu. Nanti baju pakai bajuku lah. Sana cari yang muat yang menurut kamu ini. Iya. Akhirnya apa? Mbak Nita pun mandi dan sebagainya. Mbak Rena nungguin ya. Gak lama setelah itu, sekitar jam 9, datanglah Rudy. Rudy datang lagi ke kosan tersebut. Ren gitu kan. Iya Ruth, kenapa Ruth? Loh Nitanya mana? Nitanya lagi mandi gitu kan. Aku ikut mandi boleh nggak? Kamu kurang ajar, kata si Rena. Enggak.
Sorry Ren, nggak mau bercanda, nggak ada maksud bercanda. Ya udah, sini masuk. Kenapa? Ren, kamu yang sabar ya katanya. Lu sabar kenapa gitu kan? Kenapa, emang ada apaan? Aku tadi ke sana, aku ketemu sama ibu kos, sama suaminya. Terus ya, bapak itu bingung loh, Mas, malam-malam begini ada perlu apa? Tak jelasin semuanya. Saya itu temannya Nita, saya itu temannya Rena, dan hari ini terjadi sesuatu yang aneh sama Nita, Pak. Nah, disitulah baru si bapaknya udah kiranya ini anak laki-laki mau ngapain, udah malam begini, masuk ke sini. Kalau kosannya Mbak Rena itu kebetulan cukup bebas gitu ya. Kalau Mbak Nita itu enggak, ada bapak sama ibu kosnya tinggal di situ. Nah, Mas Rudi pun lanjut cerita. Aku ceritain apa yang aku pahami tadi. Pak, begini, ada sesuatu yang aneh sama Nita. Nita itu enggak kelihatan di kantor sama sekali. Pas tadi Rena kesini, Nita itu posisinya di lantai 3, Pak. Lantai 3 itu kan pembatasnya itu tahu sendiri ya, Pak ya. Itu orang bisa jatuh dari sana, Pak. Iya, betul gitu kan. Tapi barangkali dia kan lagi ngejemur atau enggak, Pak. Nita itu di atas sana itu dari pagi, Pak. Itu baunya itu udah asem, bau matahari, nggak jelas lah kayak gitu. Artinya dia itu udah lama berada di sana, Pak. Dan nuwun sewu, Pak. Ada cerita sebelum kejadian ini, Nita itu sering diberi makan sama tetangga kamarnya. Hah? Tetangga kamar, kata itu kan. Iya, tetangga kamar yang mana nih? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Berarti yang kiri, Pak. Yang orang baru masuk itu. Bapaknya kan bingung. Hah? Orang baru masuk? Sebentar, saya manggil istri saya dulu, kata si bapak. Akhirnya istrinya dipanggil. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Ini, Bu, Rudi ini diceritain lagi kan dari awal begini. Dan akhirnya itu tetangga barunya Mbak Nita. Si ibunya bingung. Tetangga baru, Mas. Orang kamar itu masih kosong, Mas. Hah, Pak? Masih kosong, Bu, katanya. Masih kosong. Itu kamar itu tuh masih kosong gitu kan. Gak mungkin lah, Pak. Orang kata si Nita itu sering diberi makanan sama ibu-ibu usia 50 tahun. Dia tuh baik banget katanya. Nah, di situ seketika si ibu kosnya itu, aduh, Pak, aku kok merinding ini yo, Pak, gitu. Aku kok merinding banget kayak gini, Pak. Ya, kenapa, Bu? Mas Rudi kan diem aja di situ ya, Bu. Emang setelah beberapa saat gitu, Bu, kenapa ibu merinding? Emang ada apa, Bu? Emang ada cerita apa, Bu, di kamar tersebut? Aduh, kata si ibu tadi. Aduh, kenapa, Bu? Jadi gini, Mas. Bu, saya boleh lihat kamarnya nggak ke sana? Ya udah, Mas. Ayo, yuk kita lihat ke sana. Akhirnya dilihat ke sana buat memastikan, Mas, kalau kamar itu tuh masih kosong gitu ya, bukannya gimana. Akhirnya diantarlah si Mas Rudi menuju kamar tersebut, dibuka, jegrek. Itu ya memang nggak ada isinya sama sekali, bahkan kamar itu tuh posisinya gelap. Nah, terus apa? Udah cuman sebentar, tutup, jegrek, udah ya, Mas, jangan lama-lama. Bahkan si ibu kos itu nggak berani masuk ke dalam kamar sana. Akhirnya ditutup, grep, keluarlah si ini ya, siapa? Mereka bertiga, si bapak kos, ibu kos, sama Mas Rudi, balik lagi ke ruang depan. Nah, si ibu kos itu cerita, Mas. Jadi, kamar itu sebenarnya lagi saya kosongin, katanya begitu. Loh, dikosongin kenapa, Bu? Itu kemarin penghuni terakhirnya, dia itu sakit, Mas. Hah? Sakit, Bu? Iya, dia itu sakit keras. Dan, ya kayak gitu, sakitnya tuh teriak-teriak, Mas, gitu. Nita tahu hal ini, Bu? Gak tahu, Nita kayaknya nggak tahu, mungkin pas dia di kantor ya, soalnya biasa teriak-teriak itu siang antara jam 10 kayak gitu, nanti sampai sore. Itu kayak gitu, Mas, udah dapat kurang lebih sekitar 1 minggu. Ya sudah, akhirnya si penghuni itu pun pergi. Nah, dia teriak-teriaknya itu tuh bilang, Ampun, aku takut, aku jangan digantung, aku jangan ditarik-tarik. Bilangnya seperti itu, Mas. Lah, Bu, emang ada apa? Ada apa dengan kamar tersebut? Nah, ibunya pun diam sejenak dan lanjut cerita akhir. Jadi, Mas, dulu sekitar
berapa tahun ya Pak ya yang itu ya Pak? 2 tahun kata si Bapak. Bapak aja yang cerita katanya begitu kan. Iya, Bapak yang cerita. Jadi gini Mas, 2 tahun yang lalu itu memang kamar ada yang nempatin Mas. Itu yang nempatin sambil lirik ke arah ibunya ya. Gambarannya kok sama dengan apa yang tadi Masnya cerita gitu. Seorang perempuan Pak, usia 50-an begitu ya, cantik, betul gitu ya, dan dia itu memang seperti itu, uangnya itu banyak Mas. Ya bahkan kalau misal bayar kosan itu suka dilebihin, yang penting ya fasilitas semuanya itu nyaman kata dia itu. Ya kami sih nggak masalah dengan hal tersebut dan kami seneng orangnya juga baik. Terus kenapa Pak gitu kan? Pada suatu hari kata si Bapak, jadi anak-anak itu yang ngekos di sana itu mendengar malam jam 11 Mas. Itu ada suara pok jatuh, blok gitu ya. Itu kenceng banget Mas. Ini anak-anak sampai, itu suara apa? Itu suara apa? Dicari-cari. Ternyata di belakang kosan Mas. Si bapaknya diem, Pak, itu apa suara itu Pak? Sebenarnya Mas Rudi itu udah nebak. Ini suara orang jatuh nih dari lantai 3 nih pasti. Dan si bapak itu beneran, iya Mas, itu si mbak-mbak tadi itu terjatuh Mas dari lantai 3, dari area jemuran itu kata sini kan. Pak, dia meninggal Pak. Itu dia Mas. Kami kan geruduk ke sana. Tak kirain gitu ya, udah meninggal. Ternyata enggak. Dia itu bangun lagi Mas. Dan seolah-olah itu enggak terjadi apa-apa. Malah dianya itu ketawa kata si bapak. Pak loh kok serem banget kayak gitu Pak. Iya makanya itu. Ya Bu ya gitu. Iya Mas makanya aku merinding. Dia itu bangun dari situ. Badan itu, kaki itu kayaknya ada yang patah gitu ya. Tapi kayak dibenerin sama dia sendiri keretak. Dan dia tuh bangun biasa sambil ketawa-ketawa seperti itu jalan ngelewatin kami Mas. Kami yang lagi nontonin di situ. Itu jalan, dia tuh balik lagi ke kamar sana. Udah malam itu, ya semua penghuni itu pada ketakutan Mas gitu kan. Dari situ akhirnya udah kami pun malam itu ya bener-bener berjaga gitu ya. Saya itu sampai ngundang tetangga gitu ya. Tak ceritain tadi begini-begini Mas, cuman nggak meninggal itu udah tahu orang punya kesaktian apa, pikir saya itu ngomong kayak gitu Mas. Dan sampai malam, bener-bener sampai malam. Dan anehnya kami berjaga itu sampai pagi Mas. Ya memang sih dia itu nggak punya hutang, bahkan ya punya duit lebih ke kita itu karena bayar itu selalu dilebihin ya Mas ya. Keesokan paginya ya kami coba nengokin lah, kami ketok-ketok di pintunya, tek 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 tek, Mbak gitu kan, tak panggil, nggak ada jawaban. Mbak permisi ya Mbak ya, kami buka pintunya katanya begitu. Akhirnya tak buka Mas. Begitu tak buka, orangnya ndak ada katanya begitu. Itu kamar itu kosong, dia itu udah pindah Mas, bener-bener pindah, barang-barangnya itu bersih. Ya barang kami juga nggak ada yang hilang, nggak ada yang rusak ataupun, cuman kayak kamar itu tuh kamar yang nggak memang ada bekas huniannya gitu, ada bau wangi-wanginya, wangi parfum perempuan itu ada, tapi bener-bener bersih, nggak ada satu barang pun yang ditinggalkan katanya begitu. Duh kok serem ya Pak kayak gitu. Terus dia itu siapa Pak? Saya juga nggak tahu Mas. Itu makanya udahlah kamar itu sempat lama tak kosongin gitu ya, tapi karena ada yang minta akhirnya dihuni sama orang. Cuman memang yang ngehuni itu jarang yang betah Mas di situ. Katanya kalau lagi tidur itu suka ada yang ngeliatin, dan yang ngeliatin itu perempuan. Ya gambarannya itu mirip seperti itu Mas, mirip ibu-ibu tadi kata si bapaknya. Ya sudah Pak, informasi ini karena udah malam juga kata si Mas Rudi, saya permisi dulu Pak. Saya mau ya bagiin cerita ini ke teman saya si Nita itu. Baiklah, semoga Mbak Nitanya cepat sembuh ya Mas ya, kata si itu ya. Kata si bapak, iya Pak, baik Pak. Akhirnya Mas Rudi pun, nah itu, tibalah di si Mbak Renata tadi. Diceritakan seperti itu, si Mbak Rena pun, hah? Kayak gitu Ruth ceritanya Ruth? Iya Ren, beneran Ren, seperti itu Ren. Nita, udah gini aja. Kamu pindah kosan ya katanya. Hah?
aku pindah kosan. Ini Mbak Nita setelah mandi, kondisinya tuh udah mulai sadar, tapi dia tuh memang nggak ingat apapun. Nggak ingat apapun selama dia berada di atas gitu ya. Itu nggak ingat apapun. Nah, udah. Terus gimana nanti gitu kan? Aku ngekos di mana? Udah, sementara ini kamu tinggal sama aku, kata si Mbak Rena. Terus barang-barangku nanti besok lah ya Ruth ya. Kita bantu-bantu. Ya udah, aku aja, kata si Rudi. Aku sama teman-teman lah sekantor. Nita nanti besok izin lagi aja. Kamu juga izin lagi aja. Kamu kerja dari sini aja, kata si Rudi. Gitu ya Ruth ya. Iya, mendingan seperti itu deh. Nanti barang-barang tak pindahin lah. Aku ngajak teman-teman makan siang, istirahat. Ya sambil izin sama bos, molor sedikit nggak apa-apa lah gitu kan. Barang Nita nggak banyak kan? Enggak, barangku nggak banyak. Udah gitu aja, nanti sekaligus aku minta izin sama bapak sama ibu kos. Akhirnya keesokan harinya, Mas Rudi pun pindahan. Ngambilin barang-barang sama 2 orang temannya lagi, itu cowok semua. Sebelumnya udah minta izin sama yang punya kosan. Dijelaskan begini, ya yang punya kosan pun tidak masalah dengan hal tersebut. Setelah dirapikan, dibereskan, dipindah. Giliran mau keluar, Mas Rudi kali ini yang melihat. Perempuan tadi itu berdiri di depan kamar, dan senyum karena Mas Rudi itu ngeliatin terus begitu. Dari depan kamarnya Mbak Nita, Mas Rudi pun sempat nyapa begini, tapi begitu dang, jangan-jangan ini orangnya, langsung buang muka kan si Mas Rudi. Si perempuan itu ke sana, Mas Rudi pun nengok, udah agak jauh, nengok ke belakang. Perempuan tadi tuh masih ngeliatin. Itu beneran, itu serem banget, kata si Mas Rudi. Udahlah, dia memang tampangnya tuh biasa, kayak wanita pekerja gitu ya, rapi, dengan rambut yang mengembang kayak habis bekas dari salon semacam itu. Tapi serem, kata si Mas Rudi, beneran serem. Senyumnya itu loh, senyumnya tuh nggak berubah sedikit pun, dan matanya tuh nggak berkedip sekalipun, kata si Mas Rudi. Akhirnya diceritakan lagi ke Mbak Rena sama Mbak Nita begini, dan alhamdulillahnya barang-barang yang Mbak Nita itu udah ditaruh, udah dipindahkan ya. Nah, di situ akhirnya kan cerita sama orang-orang kantor, muncullah beberapa pendapat, tapi bukan dari ahlinya. Cuman kayak dari kemungkinan, nggak tahu perempuan itu siapa, bisa jadi, lah susah katanya begitu. Susah, dia itu orang psycho atau apa gitu ya. Cuman, ya kok aneh ya, kok ceritanya ada yang aneh-aneh, kok mirip kayak seolah-olah itu perempuan kayak perempuan gaib, tiba-tiba menghilang dalam satu malam, keluarnya kemana, padahal akses keluarnya itu cuma satu pintu, dan di sana itu ada bapak-bapak yang berjaga. Masa nggak ada satupun yang lihat dia boyong-boyong boyong-boyong barang itu yang banyak itu gitu kan. Itu kan jadi pertanyaan. Terus orang yang menempati kamar tersebut, kenapa masih sering didatangi sama si perempuan itu? Dan yang paling penting adalah, untuk apa Nita disuruh naik ke atas? Apakah untuk dijatuhkan ke lantai bawah atau bagaimana gitu kan? Itu yang serem itu tuh di situ. Dia tuh manipulatif. Nggak tahu dia itu manusia atau sebangsa jin atau apapun itu gitu ya. Cuman ini tuh menyeramkan, kata teman-temannya. Dan sampai sekarang pun Mbak Nita, Mbak Rena, orang-orang yang terlibat dalam kejadian tersebut, tidak ada satupun yang tahu siapa sih perempuan tersebut, dan dia itu makhluk jenis apa, manusia ataukah jin ataukah apa, terus tujuannya dia melakukan hal tersebut itu apa. Gak ada satupun yang tahu, dan ya maksudnya hanya mengira-mengira gitu ya, tapi gak yakin tujuan aslinya itu apa. Benar-benar blank, benar-benar gak tahu sama sekali. Itulah satu cerita dari Mbak Rena. Mbak Nita pun akhirnya tinggal sama Mbak Rena setelah beberapa saat, beberapa bulan. Di kosannya Mbak Rena itu ada yang kosong. Nah, akhirnya ditempatin sama Mbak Nita. Dan ya lumayan cukup lama ya. Mereka tuh deket kurang lebih sampai sekitar 7 tahun. Dan akhirnya Mbak Rena menikah. Nah, setelah Mbak Rena menikah, ya Mbak Rena kan ikut suami, jadi udah nggak ngekos lagi. Hal itu pun disusul sama Nita. Nita ternyata nikah, tapi nikahnya sama Rudi gitu kan. Dari situ jadi deket, mereka pacaran, akhirnya beneran menikah.
Itu aja satu cerita dari Mbak Rena. Terima kasih banyak atas ceritanya Mbak Rena. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya juga, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya Wiji, yang sekarang stoknya habis, terima kasih banyak. Kita akan coba restock lagi beberapa hari ke depan. Doakan semoga semuanya lancar. Dan ya, doa terbaik juga dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.